Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Jokowi, Yakub Hasibuan, buka suara terkait pertemuan dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang menemui Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, pada Kamis, 8 Januari 2026. Yakub yang ditemui di sela kegiatan perkenalan tim Ksatria Bengawan Solo, KBS, di Sritex Arena Solo pada Sabtu, 10 Januari 2026. Menjelaskan pihak pengacara Jokowi baru mengetahui pertemuan tersebut melalui pemberitaan media. Ia tentunya kami juga melihat dari media juga memang ada dua tersangka yang mendatangi Pak Jokowi dan itu sifatnya mungkin bertamu, ungkap Yakub. Belum mengetahui isi pertemuan. Yakub menegaskan pihaknya masih belum mengetahui detail isi pertemuan antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kami belum mendengar langsung sebenarnya seperti apa pertemuannya karena baru saja kan. Jadi kita tunggu aja update-nya nanti, dan akan kami update juga sebagai kuasa hukum Pak Jokowi, ujarnya. Yakub Hasibuan ditemui di sela kegiatan perkenalkan tim Ksatria Bengawan Solo, KBS. Kasus berlanjut, Yakub Hasibuan ditemui di sela kegiatan perkenalan tim Ksatria Bengawan Solo, KBS, di Sritex Arena Solo pada Sabtu, 10 Januari 2026. Yakub menekankan pihaknya akan mengikuti keinginan Jokowi terkait kelanjutan kasus hukum, meski ketiga orang tersebut telah saling bermaaf-maafan pada momen pertemuan tersebut. Meski demikian, Yakub menekankan pihaknya akan mengikuti keinginan Jokowi terkait kelanjutan kasus hukum, meski ketiga orang tersebut telah saling bermaaf-maafan pada momen pertemuan tersebut. Namun seperti yang Pak Jokowi sampaikan, maaf-maafan itu kan sesuatu yang pribadi. Dan saya yakin juga pada Pak Jokowi, ketika ada orang yang datang kepada beliau untuk minta maaf pastilah akan dimaafkan. Itu menurut saya pribadi, sebutnya. Opsi kelanjutan kasus. Menurut Yakub, ada sejumlah opsi terkait kelanjutan kasus yang menjerat kedua tersangka tersebut, termasuk kemungkinan pencabutan laporan atau perdamaian di atas hukum. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Namun kalau tadi pertanyaan tentang masalah hukum ya kalaupun nanti ada pergerakan maupun kebijakan atau diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah nanti ada restorasi of justice atau pledie, atau nanti ada keringanan dalam penegakan hukum atau di persidangan. Penyidikan itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik karena sekarang masih di pihak penyidikan. Jelasnya. Ia menambahkan, keputusan apakah kasus akan tetap dilanjutkan di persidangan atau bisa diselesaikan di luar persidangan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak penyidik. Rencana diskusi dengan Jokowi. Yakub menyatakan bahwa kuasa hukum Jokowi akan segera menemui Presiden untuk berdiskusi terkait kelanjutan kasus di Polda Metro Jaya. Tapi sebelum itu, ya kami ingin mendengar juga sebenarnya hasilnya seperti apa karena kami belum mendengar juga langsung hasil pertemuannya seperti apa dan itu memang last minute dan kami tidak. Ini bukan hasil dari layar to layar kemudian Pak Egy berdiskusi dengan kami. Itu tidak karena kebetulan mereka hadir menemui Pak Jokowi untuk bertamu jadi memang kami juga masih menunggu, tutur Yakub. Selain itu, Yakub mengaku masih menunggu arahan dari Jokowi mengenai langkah hukum yang akan diambil. Proses penyidikan masih berjalan. Terkait kelanjutan kasus, Yakub menjelaskan pihak penyidik masih memperdalam laporan dari kliennya dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Update-nya memang terakhir masih ingin memeriksa saksi. Mereka mengajukan beberapa saksi dan ahli dan ini masih tunggu konfirmasi apakah sudah cukup atau apakah mereka masih mau mengajukan saksi dan ahli. Ya harusnya akan masuk pemberkasan dan pelimpahan, pungkasnya. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Raul Suryo memberikan responsnya atas pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan mantan wali kota Solo itu. Diketahui, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang juga jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi itu mengunjungi sang mantan presiden di kediaman pribadinya di Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis, 8 Januari 2026 kemarin. Kehadiran Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pun diterima oleh Jokowi dan mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup. Raul Suryo mengatakan, ia sama sekali tak mengetahui adanya agenda pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi tersebut. Setelah mengetahui kabar pertemuan Egy dan Jokowi, Raul mengaku hanya bisa menertawakannya saja. Karena kini Raul menjadi tahu bahwa perjuangan Egy Sujana dalam membuktikan ijazah Jokowi adalah palsu hanya cukup sampai di situ. Bahkan Raul menilai kini Egy bukan lagi pejuang, tapi pecundang. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh,
Cuman segitu toh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita akan menertawakan aja mereka ternyata ya. Ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Kata Rose Suryo dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Jumat, 9 Januari 2026. Terkait alasan dibalik pertemuan Egy dengan Jokowi, Roy mengaku tak mengetahuinya dan mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada Egy. Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Imburo bantah pecah kongsi dengan Egy. Kini setelah ramai diberitakan Egy melakukan pertemuan dengan Jokowi, banyak pihak yang menilai Rose Suryo CS dan Egy Sujana sudah pecah kongsi dalam menuding kepalsuan ijazah Jokowi. Menanggapi hal itu, Rowe pun menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah satu kuasa hukum dengan Egy dalam kasus ijazah Jokowi ini. Sehingga Rowe tegas membantah adanya pecah kongsi, karena memang sejak awal ia tak pernah satu kelompok dengan Egy. Dari dulu memang kami nggak pernah set apa saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum. Enggak ada. Egy juga tidak dibawa Pak Hozinuddin. Egy juga tidak dibawa Abraham Samad, juga tidak dibawa Pak Petrus. Tegas Rowe. Pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Egy Sujana di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026. Egy Sujana adalah tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup pada sore hari menjelang maghrib. Ajudan mantan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan Egy Sujana datang didampingi beberapa orang. Ya, betul, ungkapnya pada Kamis, 8 Januari 2026. Mereka diantaranya tersangka pencemaran nama baik Damai Hari Lubis, kuasa hukum Elida Neti, Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, Darmizal, serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Sore hari ini, Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, didampingi Saudari Elida Neti selaku kuasa hukum Saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, dan Bapak Rahmat selaku Sekretaris Jenderal Rejo. Jelasnya dalam keterangan tertulis. Pertemuan antara dua tersangka kasus ijazah, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 8/1/2026 menjadi sorotan luas. Dua tersangka lain, Rose Suryo dan Rismon Sianipar menyebut tidak ada permintaan maaf Egy Sujana kepada Jokowi dalam pertemuan itu. Tadi siang Egy Sujana menelepon di dekat saya ya. Salah seorang teman di dekat saya dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Nah, ada yang menarik ya. Satu Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf itu mungkin. Bohong, enggak ada sama sekali kata Egy. Permintaan maaf tidak ada satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya hihihi, menirukan gaya bicara Jokowi. Kata Rose Suryo dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Jumat, 9 Januari 2026. Hal serupa diucapkan Rismon Sianipar saat diwawancara di program Prime News Metro TV pada Jumat, 9 Januari 2026. Menurut info yang kami dengar beberapa waktu lalu, ya 1-2 jam yang lalu bahwa beliau menyatakan tidak ada minta maaf gitu. Ya, jadi tidak ada minta maaf, kata Rismon. Rismon mengaku tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, hanya mendengar rumor dari orang-orang. Kalau ternyata kenyataannya Egy dan Damai Hari Lubis meminta maaf, menurut Rismon keduanya harus menjelaskan ke publik. Kalaupun itu terjadi, ya minta maaf dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, tentu beliau berdua memiliki kewajiban atau keharusan kepada publik untuk menjelaskannya. Katanya, Rismon mengaku kaget saat tahu Egy dan Damai mendatangi Jokowi. Hal ini beralasan karena sebelumnya dia mendengar langsung dari Egy maupun Damai bahwa ketidakbenaran itu tidak boleh kompromis. Begitu sering kali yang saya dengar dan diberikan statement kepada saya secara personal. Katanya, Rismon berharap rumor yang dia dengar seperti ada transaksi uang maupun jabatan, serta keterlibatan penyidik dalam pertemuan ini, tidak benar adanya. Nah, semoga tidak ada samping transaksional itu juga ada tekanan-tekanannya pada pertemuan tersebut.
Dan saya sampai saat ini masih yakin idealisme yang sering diungkapkan sendiri terutama oleh Bang Damai Hari Lubis kepada saya lewat telepon maupun pertemuan-pertemuan kami, tukasnya. Saksi ungkap fakta berbeda. Menanggapi hal ini Sekjen Relawan Jokowi, Rejo, Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat yang ikut hadir dalam pertemuan di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, mengungkap fakta berbeda. Dijelaskan Rahmat, di pertemuan yang sangat terbatas dan tertutup ini masing-masing mendapat giliran untuk bicara. Pembicara pertama adalah Damai Hari Lubis. Pak Damai Hari Lubis menyampaikan ke Bapak Jokowi, menceritakan berbagai kegiatan kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan kekeliruan yang dilakukan. Katanya, bahkan pertemuan itu ditutup dengan doa yang dipimpin Egy Sujana. Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua. Kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik gitu ya, ungkap Rahmat. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami Bapak Jokowi." Ungkapnya, inisiator pertemuan, Rahmat mengungkapkan sebelum pertemuan ini, dia sempat mengunjungi kediaman Egy Sujana di Bogor untuk bersilaturahmi sesama rekan dalam organisasi. Di pertemuan itu dia membicarakan banyak hal termasuk soal ijazah Jokowi. Nah, di waktu itu berkembang pembicaraan karena menjelang Ramadan kemudian sesama umat Islam untuk saling bersilaturahmi. Kenapa kita tidak mengikut contoh-contoh pemimpin yang negarawan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo adalah dua tokoh negarawan dengan Bapak Jokowi. Walaupun lama berseru, tapi kemudian dua tokoh ini bergandengan tangan di dalam membangun bangsa dan negara kita. Katanya, pikiran itu lalu dipahami Egy Sujana untuk membuka ruang silaturahmi. Apakah keinginan Egy itu dilandasi karena sudah menyaksikan ijazah Jokowi dan mengakui keasliannya? Menurut Rahmat, tidak hanya itu Egy Sujana akhirnya menemui Jokowi. Dikatakan, sebenarnya Egy dan Jokowi memiliki hubungan sahabat lama. Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju menjadi wali kota Solo, dan tim suksesnya Pak Jokowi juga ketika maju Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini teman lama, katanya. Karena itu, dalam pertemuan itu Egy dengan Damai dan Jokowi berangkutan sangat erat. Dan kami yang hadir terbatas di dalam ruangan juga menjadi sangat terharu yang melihat bagaimana hubungan tokoh-tokoh yang sangat kita hormati ini mencair gitu dan persaudaraan itu namanya berangkulannya. Katanya, dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana memberikan hadiah berupa buku berjudul OST Jubedil, Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, Adil, yang merupakan karya tulisnya. Buku tersebut diberikan kepada Jokowi yang ia sebut sebagai saudara Seiman Seislam. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku Seiman Seislam Pak Joko Widodo. Insya Allah beliau cerdas, berani, militan, TBM. Terangnya dalam video yang diterima tribunsolo.com, Jumat, 9 Januari 2026. Sebelumnya, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarnya adanya pertemuan tersebut. Betul, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, kata Kompol Syarif, Kamis, seperti dikutip dari tribunsolo.com. Kasus ijazah Jokowi. Seperti diketahui, Egy Sujana bersama 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Egy masuk klaster pertama bersama 4 tersangka, yakni Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, mereka berlima sampai sekarang belum diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian klaster kedua ada 3 tersangka, yaitu Rosuryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya diketahui sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 kali oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua yang terdiri atas Rosuryo, Rismon Sianipar,
dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.